Dari Gereja Sangga Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu Widiawati dalam program Bincang Pagi edisi 12 Agustus 2020, tepatnya di hari Rabu. Rabu yang cerah ya. Semalam hujan seperti atau mungkin kalau sudah ditahan-tahan berbulan-bulan atau berminggu-minggu, digerojok habis-habisan nih Surabaya. Tapi pagi hari ini cerah sekali, seger kekasih Tuhan. Orang Surabaya itu selalu lebay gitu ya. Seger. Ya, yang pasti pagi hari ini kekasih Tuhan kembali mengajak kekasih Tuhan yang sedang beraktivitas baik di rumah ataupun di tempat tugas masing-masing. Anda bisa menyimak perbincangan kami, Anda juga bisa ikut terlibat dalam perbincangan ini ya. Pagi hari ini Bapak Gito Wicaksono dari LRII siap berbagi dengan Anda. Selamat pagi Pak Gito. Selamat pagi. Selamat pagi, suaranya penyiar sekali. Saya jadi minder. Saya jadi minder nih. Ya memang dia penyiar senior sampai hari ini Pak ya. Masih siaran Pak? Kadang ya. Sudah mengurangi ya jam siaran? Sudah ya, banyak berkurang sih. Oke. Seneng gak sih siaran? Enggak. Padahal suaranya suara penyiar. Jadi senengnya apa Bapak? Lebih senang nulis sebetulnya. Lebih senang nulis ya? Tadi saya ditunjukin draftnya bukunya beliau. Tubel kekasih Tuhan. Saya lihatnya sudah pusing Mbak, belum baca. Ya, di beliau hobi menulis. Ada sampai hari ini sudah berapa buku Pak yang ditulis? Yang terbit 9 yang sudah diterbitkan. Iya. Yang masih dalam tahap penulisan atau masih diolah lagi berapa? Ada belasan sih ya. Ini mungkin dikit lagi terbit yang ke-10. Wow. 10 itu seri pertama. Waduh. Jadi bakal ada berapa seri memang? Mungkin 5 seri? Waduh. Apa nikmatnya menulis buat Bapak? Nulis itu secara materi gak ada untungnya. Enggak ada untungnya. Di Indonesia apalagi ya. Kecuali kita mungkin best seller ya, berapa juta eksemplar ya. Tapi itu adalah sebuah warisan. Makanya buku itu saya persembahkan kepada generasi berikutnya. Karena bagi saya hidup itu adalah sebuah jembatan zaman. Ya, jadi generasi kita semua akan meninggalkan ya. Betul. Pasti ya. Nanti kita reuni di surga. Cuman masalahnya kita mewariskan apa nih kepada generasi berikutnya. Dan menulis itu walaupun tidak ada untungnya adalah mewariskan kepada generasi berikutnya. Dan kekristenan adalah agama yang menulis. Kita melihat murid-murid Yesus dan juga para rasul, yang teman-temannya rasul seperti Lukas ya dan juga Markus itu adalah penulis. Dan bayangkan kalau kita tidak ada tradisi menulis. Setelah itu bapak-bapak gereja yaitu menulis ya, bapak gereja yang besar seperti Agustinus misalnya, Thomas Aquinas dan seterusnya itu di tahun 1100-300-an itu menulis. Jadi kalau kita mau melihat bahan-bahan dasar kekristenan itu luar biasa meludaknya. Sehingga kekristenan itu bukan hanya suatu kepercayaan yang dipercaya, tetapi ada dasarnya. Dasar kepercayaannya yaitu sebuah tradisi penulisan yang terus-menerus. Makanya kalau kita mempelajari bibliologi tentang Alkitab ya, kita melihat bahwa teks-teks tentang Alkitab kan dulu kan yang namanya di copy bukan di fotokopi, tapi ditulis ulang. Ditulis ulang itu untuk rewrite ya, itu untuk perjanjian baru saja ada sekitar 5.000 manuskrip ya. Jadi banyak sekali. Dan itu dikanonisasi ya. Di copy nanti misalnya kalau misalnya di satu kota misalnya di Yerusalem nanti akan dikirim misalnya ke Filipi, misalnya ke Efesus dan seterusnya, itu kan di copy ulang. Ditulis itu kopiannya yang ditemukan itu banyak sekali ya. Jadi itu luar biasa sekali, bahkan jauh lebih banyak daripada misalnya saja sejarah tentang Alexander Agung misalnya, ya sejarah tentang kehidupan Plato misalnya, itu kan sebelum Masehi semua tuh ya. Itu kopiannya sedikit loh dibandingkan dengan Alkitab. Jadi Alkitab tuh banyak sekali. Nah oleh sebab itu kita source-nya tuh banyak ya? Iya, sangat banyak. Ya sehingga penelitian itu ada di museum yang ada di Inggris, di Mesir dan seterusnya itu banyak sekali. Wow. Jadi menulislah kekasih Tuhan kalau Anda punya bakat di situ, karena itu akan meninggalkan warisan yang everlasting buat anak-anak kita. Iya. Alkitab ini juga tulisan kan? Oh ya, tulisan. Ya, tulisan yang sebelum Alkitab juga Perjanjian Lama, bagaimana itu dikumpulkan, dikanonisasi. Wah, saya luar biasa Tuhan itu ya. Luar biasa Tuhan itu memakai orang-orang
ada puisi di sana, ada narasi di sana, ya ada kitab, ada cerita, ya narasi itu cerita kisah-kisah seperti itu ya. Ada sejarah juga, dihitung angka-angka. Kita yang bacanya pusing. Kita pusing, tapi kepusingan itu kepusingan yang indah ya. Karena melalui kepusingan itulah banyak hal yang sekarang ini bisa terjawab. Ya, jadi itu warisan yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang percaya. Telaten ya, ngetik sampai 5 seri buku loh. Saya ini kalau sudah ngetik itu jari saya tuh gimana gitu. Ya pasti semua dipercayakan masing-masing. Bisa 12 jari Pak ya? Enggak. Apalagi setelah stroke ya. 11 jari berarti? Iya, 11 jari. Apalagi setelah stroke itu saya agak kaku, terus kemudian antara kepala dengan tangan tuh suka nggak matching. Sinkron. Iya. Tapi jadi Anda yang masih sehat bersyukurlah. beliau hari ini sehat. Cuman beliau pernah kena stroke ringan Pak ya. Nggak ringan juga sih. Nggak ringan sebetulnya, cuman karena cepat ada beberapa penanganan. memori hilang ya. Mungkin harddisknya penuh waktu itu. Jadi dikosongin lagi. Di riset lagi. Makanya sekarang lebih banyak buku. Setelah sakit itu ada berapa buku yang sudah ditulis? Setelah sakit ya? Setelah sakit sebetulnya secara naskah banyak sih. Ya secara naskah banyak, ada belasan. Yang edit ulang itu jadi mungkin ada sekitar 11-an ya. Terus tapi ini yang mau terbit ini kan baru 1. Jadi mengedit ulang, belum lagi nulis lagu juga. Gitu ya. Jadi boleh dong nyanyikan satu lagunya. Jangan yang tadi tapi ya. Jangan yang tadi loh ya. Jangan yang tadi loh ya. Satu album aja deh. Boleh, silakan. Jangan. Tadi soalnya waktu kami pertama ketemu Pak Gito menyanyikan sebuah lagu yang merdu. Tapi saya nggak mau itu di-on-airkan di sini. Oke, baik. Kita tidak akan bicara tentang menulis pagi hari ini. Justru pagi hari ini Pak Gito tertarik untuk membahas tentang teologia makan. Saya tadi, kok aneh ya Pak ya? Enggak aneh itu karena nggak pernah dibahas katanya. Iya juga sih. Setelah beliau jelaskan, iya juga ya. Ini Pak Gito ini memang out of the box ya. Saya kalau ketemu beliau tuh senang banget karena saya ini seperti dibukakan pikiran, wawasan. Iya, saya juga nggak mikir Pak teologi makan. Padahal saya nggak punya box. Nggak punya box. Itu tasnya box. Tas itu bukan box. Oke. Teologi makan. Kalau dengar kata makan itu orang gak rohani Pak. Teologi itu kan bicara teologi kekristenan, teologi yang lainnya gitu. Tentang Allah gitu ya. Ini kok makan sih gitu. Kenapa tertarik dengan ini Pak? Ya ternyata makan itu luar biasa. Ya pertama-tama bahwa kita jatuh dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa melalui makan ya. Bukan melalui asap misalnya, bukan melalui gempa bumi misalnya, melalui makan. Ya jadi Tuhan juga herannya mengadakan itu kan ujian ya, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu adalah sebuah ujian bagi manusia. Jadi memang kita itu diciptakan dengan potensi untuk diuji, ya. Dan ujiannya herannya makan. Saya juga bingung, kok makan ya? Makan ya? Kenapa? Ada apa dengan makan? Ya makanya ini itu. Ini sesuatu yang kita lakukan setiap hari ya. Betul. Pagi hari ini sudah makan? Belum. Sudah. Sudah. Belum supaya nanti gimana gitu ya. Nanti gado-gado tiba-tiba. Ada yang ngantor ke sini gitu ya. Oke, makan itu sesuatu yang kita lakukan sehari-hari ternyata diteologiakan juga karena kita jatuh dalam dosa karena makan. Melalui bukan makan. Karena sih ya. Karena niat bukan kita. Karena. Melalui makan. Ya itu karena dosa kita memilih untuk berdosa, tapi herannya melalui makanan itu tadi. Kenapa tidak melalui kecelakaan misalnya, tidak melalui gunung berapi misalnya, tidak melalui asap kah atau bintang jatuh kah? Enggak. Herannya very very simple. Ya, yaitu mengenai atau melalui makanan. Nah, juga kalau kita melihat bahwa kita mengingat Yesus, inilah tubuh dan darahku melalui makan. Bukan berarti kita makan tubuh Yesus, bukan, tapi itu adalah sebuah simbol. Juga itu ada satu perjumpaan antara kita dengan Allah ya secara rohani tentu saja melalui makan dan minum. Ya, kita juga melihat bahwa cobaan pertama iblis kepada Tuhan Yesus makan. Iya ya, kok nggak pernah kepikir ya itu ya. Kan Yesus lapar waktu itu. Lapar gitu ya. Cobain suruh bikin roti dari batu. Lalu 40 tahun di padang gurun orang Israel ngomel-ngomel kan gitu. Karena makan. Iya, salah satunya ya makan juga. Waktu itu percobaan di Meriba, air nggak bisa minum, airnya pahit. Minum.
itu Gideon pilih pasukan 300-nya 300 Ya, kan? ya. Melalui apa? Makan, Herannya minum. bukan ini ya. Sekarang saya pilih kamu. Ini yang jago pedang siapa? Tang tong tang teng. Weh, keren gitu ya. Yang jago tombak siapa? Enggak. Cara minumnya mereka. Cara minumnya mereka. Ya. Nah, juga itu tadi pencobaan di padang gurun itu melalui makan. Nah, jadi makan itu adalah Tuhan sesuatu. Yesus kalau mau ke rumah orang juga mau makan nih. Iya. Lazarus. Kok Sakius. Lazarus? Sakius. Enggak kan? Lazarus turunlah karena itu tempatnya Sakius. Itulah pinternya ngeles ya pendeta. Ya, enggak ya. Sakius. Kok Lazarus sih? Iya, makanya saya tadi itu mikir waktu Bapak ngomong, kok Lazarus ya? Kapan ya Tuhan bilang ngajak Lazarus makan? Sakius ya. Tadi ngeles ya. Enggak, Sakius bukan. ya. Ya, itu ngeles karena tadi seperti dibilang di awal kan, kadang-kadang beliau tidak sinkron dengan otak dan tangan. Nah, ini mulut dengan otak nggak sinkron. Betul, suka nggak sinkron. Saya nggak pernah sakit aja, sering nggak sinkron Oh, juga. gitu ya. Jangan ya. Jangan. Jangan sampai. Sehat-sehat aja. Oke, Pak. Jadi menarik ya. Semua dalam itu dibahas juga soal makan di Alkitab ya. Amsal, ya contohnya Amsal, ya. okay. Amsal 23. Amsal 23 ayat 1 sampai dengan ketiga saya bacain ya. Amsal 23 ayat 1 sampai 3. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu, bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Nah, ini adalah Amsal, sebuah buku yang memang ditujukan kepada anak-anak muda. Kalau sekarang tuh kayak peraja muda ya, kayak pemimpin-pemimpin muda yang sedang dilatih. Nah, anak muda salah satu kelemahannya apa? Makan. Suka lapar. Berarti saya masih muda ya. Gitu ya. Suka lapar. Mungkin itu masalah lambung. Kegedean lambungnya. Kegedean lambung. Iya kayaknya. Ya, jadi salah satunya adalah kalau diundang makan. Bayangkan itu ya. Nah, orang kalau ngundang makan, ini seorang pembesar ngajak seorang anak muda calon pemimpin ya untuk makan. Itu kan di situ dikatakan jangan ingin makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Kenapa seperti itu? Karena dia ngundang makan itu bukan supaya ngasih makan, tapi ngundang makan lihat karakter. Lihat karakternya waktu dia makan itu seperti apa. Jadi dinilai ketika makan ya. Iya, itulah sebabnya, sadar nggak bahwa siapa kita itu dapat terlihat dari cara makan. Contohnya kalau makan itu kayak orang GR gitu. belum makan. GR ya. Itu GR Pak namanya. GR. Geragas. kayak belum makan bertahun-tahun gitu ya. Kelihatan. Nah, bahkan itu juga ada kalau kita lihat misalnya saja di kitab Pengkhotbah ya. Kalau kita lihat di kitab Pengkhotbah itu ada juga ya bagaimana Tuhan itu melihat nih, misalnya saja dalam Pengkhotbah pasal 10 ayat yang ke-16. Pengkhotbah 10 ayat yang ke-16, wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Loh, masalahnya di mana pagi-pagi sudah makan? Pagi itu. Tadi kan pagi itu sarapan. pagi juga sudah makan. Iya. Jadi masalahnya di mana kalau begitu? Dimana? Masalahnya adalah pagi-pagi langsung ingat perut. Bukan ingat rakyat. Ini pemimpin loh. Ini bukan orang biasa. Ini pemimpin. Ya, rajamu, pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Artinya apa? Dia nggak tahan. Nah, ingat nggak Daniel? Ya, waktu itu Raja Belshazzar. Ya, itu kan lagi ngapain tuh? Lagi pesta makan-makan. Lagi pesta makan-makan. Jadi makan-makan itu bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa besar sekali. Tetapi kalau kita mengerti bahwa makan itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Rasul Paulus kan bilang begitu. Baik engkau makan, baik engkau minum. Kenapa Rasul Paulus bilang engkau cuci tangan, misalnya kayak gitu ya. Bilang engkau sesuai Pak waktu itu belum pandemi. Ya, cuci tangan kan setiap hari. Iya. Ya, tapi kok makan? Karena makan itu sesuatu yang kita konsumsi, masuk ke dalam diri kita. Ya, dan itu akan menjadi dua selalu ya. Pertama jadi energi dan akhirnya sisanya dibuang ke jamban. Nah, jadi bayangkan kalau kita makan itu berlebihan. Jadi yang namanya dietary, makan diet itu bukanlah sebuah hasrat cuman pengen kurus saja, tetapi diet itu adalah sebuah sikap hidup. Bagaimana kita makan itu memang seperlunya, secukupnya. Bahkan heran loh, dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami.
bahkan makan ya. Makan. Bahkan nggak ngomong belilah pada hari ini harta misalnya gitu ya. Uang yang banyak gitu uang enggak ya? Secukupnya lah, jangan banyak-banyak. Jangan banyak ya. Kalau kebanyakan kasih saya lah gitu. Loh, secukupnya. Tapi kok makan ya? Why? Kenapa doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus mencakup itu juga? Bahkan Yesus lahir di mana? Bethlehem. Bethlehem itu apa? Bet itu rumah roti. Heran ya, kenapa ya? Kok makan lagi ya? Ada kaitannya karena Bethlehem kemungkinan ada industri sejarahnya roti mungkin ya, gitu ya. Mungkin. Ya, sehingga akhirnya itu namanya seperti itu. Tapi ya herannya Yesus ke situ ya. Nah, jadi Yesus lahir di tempat makan binatang, tempat makan lagi. Iya. Bapak kok bisa tahu aja ya? Kok bisa? Ini bukan ilmu gadok loh. Ini bukan ilmu gadok loh ya. Ini sesuatu yang jarang kita perhatikan, kita bahas. Padahal ini kita lakukan setiap hari. Betul. Dan di Alkitab juga begitu banyak mencatat peristiwa-peristiwa atau bicara tentang makan. Ya, itulah sebabnya kenapa misalnya saja di padang gurun 40 tahun orang Israel dilatih itu melalui makan. Dan minum. Makanya roti mana itu jangan sampai berlebihan. Besoknya busuk. Kecuali hari Sabat. Iya. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan suatu pelatihan. Jadi pelatihan kita fitness saja nggak setiap hari. Bahkan dari bayi kita nggak fitness kan? Ada yang bayinya fitness nggak ada ya? Mamanya fitnessnya. Bayi kita nggak fitness. Ya, kita fitness nggak setiap hari. Olahraga juga nggak setiap hari. Dari bayi kita juga belum olahraga, tapi makan. Everyday ya. Bahkan dalam perut. Ya kan, nah jadi mamanya makan, lalu anaknya juga ikut makan. Jadi makan, nah anak saya yang kedua itu overweight waktu di perut. Waktu di perut, dokternya udah bilang ini sudah kebesaran ini bayi, karena setiap makan bukan ke mamanya tapi ke bayi ini sudah overweight sejak kecil, ya sejak di dalam kandungan. Maka diet, mamanya yang diet, ya akhirnya sejak ini istri saya memang punya kebijaksanaan ya, bahwa dia itu mendietkan anak sejak dalam perut. Bukan hanya anak yang kedua tapi juga anak yang pertama. Karena apa? Karena itu akan menjadi pola, ya, menjadi pola dan itu akan membentuk karakternya. Nah, jadi kalau Amsal 23 tadi mengatakan bahwa apa? Bahwa kamu dilihat karaktermu waktu kamu makan. Sejak kapan melatihnya? Dalam kandungan. Sejak dalam kandungan. Gimana melatihnya itu, Pak? Ya mamanya. Mamanya yang jaga makan. Jaga makan. Jam terus makan juga. Karena kan kalau nggak makan, nendang-nendang tuh dia. Iya. Ya nendang-nendang. Waduh, dia gusar, gusar. Dia langsung ngeluarkan jurus-jurusnya gitu ya. Gusar. Kita bilangin, ya. Ayo kamu nggak boleh nanti ya, nanti sabar, tenang gitu ya, dengar suara kita, walaupun dia tidak mengerti tapi bisa mengerti sense ada sesuatu yang orang tuanya sedang menenangkan dan seterusnya. Ya sehingga sampai hari ini sih ya, sekarang dia udah baru kemarin 10 tahun 8 Agustus kemarin. Selamat ulang tahun buat Alden. Alden ini bapak banget ya wajahnya ya. Masa? Sekarang semakin kesini semakin, loh kok wajahnya Pak gitu banget nih. Ya syukurlah. Nah, sampai kayak tetangga. Ya. Nah itu dia diet. Oke. Jadi diet kan sampai hari ini juga. Sekarang ini juga makan juga mereka nggak usah dimarahin, nggak usah diajarin gitu. Ya pasti masih harus dikelola karena itu berkaitan dengan pas masa-masa pertumbuhan ini biasanya makannya banyak, Pak. Betul. Ya cuman boleh makan banyak ya, bahkan 5 kali sehari boleh gitu ya. Cuman porsinya. Ya kita lihat juga Daniel. Daniel juga seperti itu, dia punya porsi makan. Ya punya porsi makan sehingga makan tidak berlebihan. Nah, jadi itu sebetulnya membentuk karakter. Kayak Amsal 23, taruhlah pisau pada lehermu. Jika besar nafsumu. Bukan berarti taruh pisau beneran, tetapi kalau kita taruh pisau di leher kan mau nggak mau tegap kan? Tegap. Lagian kalau banyak makan kita nelan banyak tuh pisaunya langsung gitu. Itu tentu saja nggak beneran, cuman itu sebuah penggambaran untuk menunjukkan pertama kamu tegap. Karena apa? Kalau kamu makan, lihat apa? Makanannya atau yang ngundang? Kalau kita lihat makanan pasti bungkuk terus. Anak muda loh ini ya, keruyuk-keruyuk itu wow gitu ya. Itu apalagi makanan pembesar pasti kan enak banget ya. Nah, maka dia harus tegap, kedua dia harus lihat wajah. Dan itu adalah latihan. Nah, jadi bayangkan, dan yang kedua adalah bahwa Tuhan itu baik banget loh. Tuhan itulah yang mengaruniakan kita bisa menikmati makanan. Di satu sisi jangan rakus, tapi di sisi lain ya harus nikmati. Harus menikmati makanan. Nah, sekarang kan kita di masa pandemi ini ya kita tiba-tiba banyak yang jualan makanan ya. Itu adalah hal yang baik. Termasuk ya. Ibu juga ya.
Ya. Kok tahu aja lu? Tahu lah. Ya. Ya. Nah, sebelum dia masak, dan dia juga dulu pernah melatih. Jadi di sekolah anak-anak dulu itu ada kampung-kampung sekitar itu melatih ibu-ibu jualan cilok, jualan macam-macam. Okay. Nah, kadang-kadang ya maafkan ya, kadang-kadang banyak yang curang. Ya, dikasih tepungnya kebanyakan kah, dikasih bahan-bahan yang nggak sehat, nggak bagus, minyaknya minyak bekas dan gitu seterusnya gitu ya. Jadi mereka akhirnya walaupun mereka tidak seiman ya, tetapi istri saya memberikan prinsip ini. Nah, ini yang saya ngeracunin dia. Ya, Amsal 23 masukin dan seterusnya supaya makan itu adalah sebuah sikap hormat kita kepada Allah melalui kita menghormati sesama kita manusia. Ya, sehingga memberi makan itu bukan makanan yang sembarangan, tapi makanan yang berkualitas. Ya, sebetulnya itu adalah bentuk kasih. Perhatikan ya bahwa lihat aja Mazmur 128. Itu bagaimana ilustrasi penggambaran tentang keluarga adalah apa? Di sekitar meja makan. Meja makan itu adalah boleh dibilang untuk keluarga Yahudi dulu ya, semacam center. Di mana pendidikan pertama? Ya di situ. Meja makan. Ya, di mana manajemen pertama. Bahkan kalau kita tahu yang namanya manajemen itu kan bahasa Inggris ya. Ya kan ya, bahasa Inggris ya. Management ya. Ya, manage atau memanage itu dimulai dari mana? Ternyata kata itu kan secara etimologi itu arti kata itu setiap abad bisa berbeda. Ya, kayak misalnya sekarang coach, itu untuk pelatih. Padahal berapa ratus tahun sebelumnya coach itu adalah kereta. Kereta, bahkan kereta kuda. Ya, kayak gitu. Misalnya kalau bahasa Inggris itu ada namanya God siblings. Godship. Ya, itu tahun 1300-an God siblings, Godship. God siblings itu kan saudara. Tahun 1800-an jadi gossip. Jauh sekali ya maknanya. Itu kan saya banyak belajar. Saya sampai delongo pelore popo. Oke, menarik sekali ya. Ini belum ya, manajemen itu adalah apa? Pengaturan di rumah. Jadi istri kita ya itu adalah seorang manajer. Memang tidak punya jabatan resmi, bahkan itu mungkin lebih luar biasa lagi karena nggak ada jabatan resmi, nggak dibayar, nyaris 24 jam. Ya, manajer kadang menteri kesehatan, kadang menteri pendidikan. Anak saya sekarang homeschooling kan ya. Kadang jadi menteri pendidikan, menteri kesehatan, kadang juga Kopassus. Karena anaknya 3 laki semua. Enggak, 2 Ini nomor 1. Oh, saya. Enggak, saya juga bantu dong. Oh gitu ya. Suami yang baik. Saya pikir enggak. Nyapu-nyapu pinter ya. Cuci piring. Piringnya aja. Piringnya sendiri maksudnya. Enggak. Ya, kekasih Tuhan, ternyata makan ini sesuatu yang harus kita perhatikan dengan betul. Itu adalah bukti pengagungan kita, sikap kita makan menentukan bagaimana kita bersikap kepada Tuhan, Sang Pencipta kita. Betul. Kekasih Tuhan, bagaimana dengan orang Kristen kan seringkali ini nggak boleh makan, ini nggak boleh dimakan, itu boleh dimakan, itu kan kita bilang haram dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana juga dengan orang-orang yang mengistilahkan makan banyak nggak apa-apa daripada kamu melakukan yang lain, misalnya merokok dan lain sebagainya. Nah, perbedaan-perbedaan atau hal-hal seperti ini sering dipertentangkan Pak dalam kekristenan. Bicara makan loh itu juga. Betul. Nah, bagaimana Alkitab berkata tentang hal itu? Sabar dulu kekasih Tuhan, nanti kami akan berbincang-bincang tentang hal itu. Anda juga boleh kirim makanan. Loh enggak ya, makanan lagi. Anda boleh bergabung bersama dengan kami juga. Telepon, SMS, WA saya buka untuk Anda. Teleponnya 0315046000, SMS WA 081333060000. Anda bisa bertanya soal makan ini, bagaimana dipandang oleh Alkitab. Jangan tanya resep makanan ya, karena tidak akan dijawab nanti sama Pak Gito, walaupun beliau tahu. Kami kembali ke dengan Anda sesaat lagi.